Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi untuk mengenai alasan atau latar belakang mengapa pendelegasian wewenang itu harus dilakukan ya, karena yang pertama tadi ya, kemampuan dari seorang pemimpin atau seorang leader itu yang terbatas ya, sesuai dengan kayak kodrat dari seorang manusia ya, yang memang memiliki keterbatasan gitu kan ya. Ya manusia itu ya, kita kan hidup hanya memiliki 2 tangan 2 kaki gitu kan. Hidup sehari cuma 24 jam, maksudnya 24 jam kita gunakan hanya untuk bekerja saja tanpa memikirkan ya bagi yang sudah berkeluarga gitu kan, nggak mikirin apa pasangan suami atau istri ataupun juga anak-anaknya gitu kan. Lalu yang kedua, kalau misalkan seorang karyawan atau seorang manajer yang memiliki pekerjaan yang sudah terlalu banyak atau sering disebut juga dengan overload, ada banyak risikonya gitu loh. Risikonya berarti pekerjaannya akan semakin lama selesainya gitu kan ya. Kemudian juga ya pekerja itu nggak akan efektif ya, dia juga nggak akan efisien dan juga nggak efektif bekerja karena sudah overload, udah kebanyakan beban di kepalanya gitu loh. Jadi misalnya lagi mikirin promosi tahun 2020 sekarang, tiba-tiba harus diinterrupt dengan misalnya dengan misalnya komplain dari konsumen yang sudah sampai masuk ke media cetak atau media elektronik itu kan, jadinya tuh sudah kan juga beban itu juga merupakan beban dan itu juga harus diselesaikan segera gitu kan, untuk apalagi sebenarnya kalau sampai sudah masuk sudah viral sampai ke media cetak atau media elektronik gitu kan. Nah, ada beberapa risiko kalau misalkan pekerjaan yang selesai itu terlalu lama gitu loh. Apa aja risikonya? Yang pertama jadinya kita tuh nggak akan kehilangan momentum gitu loh. Sorry. Kehilangan momentum, jadi kehilangan kesempatan. Dan juga kita ya kehilangan kesempatan, kehilangan momentum. Misalnya tadi seperti saya katakan bahwa sebenarnya di masyarakat tuh ada beberapa perubahan-perubahan yang sebenarnya harus bisa kita follow up segera, tapi karena tidak bisa di follow up, ya akhirnya kita kehilangan kesempatan gitu loh. Kita kehilangan opportunity gitu kan. Kita kehilangan business opportunity gitu. Ya misalnya kalau misalnya di tahun 98 itu ada satu perusahaan yang namanya Bintang 7, dia kalau perusahaan-perusahaan yang lain pada drop semuanya, dia bisa naik karena apa? Karena dia menjual kalau kalian tahu tuh yang namanya extra joss dalam kemasan saset gitu loh. Ya kan mungkin harganya murah gitu kan, tapi kan kelihatannya kok murah ya, tapi konsumen akan lebih gampang untuk mengeluarkan uangnya karena salah harganya nggak nyampe cuma berapa, kalau nggak salah tuh berapa gitu loh satu sasetnya gitu kan. Itu karena dia bisa melihat bahwa daya beli konsumen ini kan melemah, berarti dia harus bisa menurunkan harga tapi tidak menurunkan kualitas gitu loh, gitu. Maka dibuatlah kemasan saset gitu kan. Lalu yang kedua, perkembangan perusahaan ya pasti terhambat karena apa? Karena kehilangan kesempatan, kehilangan business opportunity gitu loh. Ya perkembangan perusahaannya akan terhambat gitu loh. Ya dengan masa pandemi aja ya pasti perkembangan perusahaannya terhambat. Ya ditambah lagi dengan load pekerjaan yang tinggi gitu loh. Lalu yang ketiga, timbullah kekecewaan pelanggan. Ya pasti pelanggan akan kecewa kalau misalkan perusahaan ini bergeraknya lamban, bergeraknya slow gitu loh. Gampang tuh seperti saya katakan, kalau kalian datang ke restoran, kalian misalnya cuma datang setelah berdua pasangan suami istri atau kalian sama pacar kalian, kan misalnya menunya sama, misalnya sama-sama nasi goreng gitu ya. Dan kalian lihat di restoran itu tamunya juga nggak banyak banget, nggak penuh banget gitu loh. Buktinya kalian bisa milih tempat gitu kan. Tapi kalau pas kalian mesen nasi goreng kok lama gitu loh, hampir setengah jam lebih gitu loh. Ini 30 menit kok belum keluar. Padahal sebenarnya mungkin ya 10 menit, paling enggak 10 menit atau paling lama tuh 12 menit itu sudah harus produk itu sudah harus tersaji di meja konsumen gitu kan.
tapi ini kenapa nggak ada? Gitu. Pasti kan akan nggak, ya kan akan kecewa gitu loh. Udah gue bayar mahal gitu kan ya. Udah gue bayar mahal, gue kan juga lagi lapar, ya udah itu kan kombinasi mematikan gitu loh. Harga mahal dan kalian lapar, ya udah itu pasti kalian akan komplain gitu kan. Lalu yang keempat, biaya yang relatif tinggi. Ya pasti biaya akan relatif tinggi karena kalian kehilangan kesempatan untuk kalian kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan opportunity yang lebih baik, bisnis opportunity yang lainnya. Tapi karena kalian nggak bisa mendapatkan opportunity tersebut, ya udah, ya akhirnya akhirnya opportunity-nya hilang gitu loh. Opportunity-nya hilang, ya sayang banget kan opportunity hilang, sedangkan cost-nya itu tetap berjalan terus ya Bang. Ya kan, ya perusahaan harus tetap mengeluarkan biaya bisa mengeluarkan cost ya, bayar gaji, bayar sewa tempat gitu kan, bayar misalnya sewa gedung, ya kan, restoran juga perlu membayar gaji karyawannya, perlu membayar listrik, semuanya overhead cost harus dibayar gitu kan. Sayang gitu kan, oh ini biayanya kan biaya tetap keluar, tapi outputnya relatif sedikit gitu loh, revenue-nya menurun gitu loh. Karena apa? Karena ya dari konsumennya yang kecewa, ya pasti konsumen kecewa ya nggak akan datang lagi kan ke perusahaan, nggak akan beli lagi produk-produk perusahaan gitu kan. Kemudian juga ya itu yang pertama. Kemudian juga produknya juga ya itu aja, nggak ada inovasi ya. Konsumen juga pasti akan akan coba mencari produk yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau kemauan mereka gitu kan. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, itu ya. Jadi tolong ini juga diperhatikan kalau misalkan kalian menjadi bos, ya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh si Peter Drucker, bahwa kepemimpinan itu bukan hanya sebuah peran, tapi juga melainkan sebuah proses sosial yang terus berkembang gitu loh. Jadi misalnya bayangkan kalau misalkan kalian memimpin tim yang usianya sama dengan kayak ya usianya sepantar gitu loh. Atau bahkan kalau bagaimana kalian bisa memimpin tim yang usianya tuh ada usia yang di atas kalian gitu kan. Itu pasti akan ada gap gitu. Maksudnya gitu ya akan ada jarak, baik dari mungkin dari sikap atau mungkin juga dari cara pandang, mindset gitu loh. Gitu. Oke. Lanjut ya, ada yang mau tanyakan sampai sini teman-teman? Kita lanjut, kita bicara sekarang mengenai prinsip-prinsip pendelegasian. Oke, prinsip-prinsip pendelegasian itu ada 3 prinsip supaya kita bisa melakukan delegasi yang efektif. Yang pertama adalah prinsip skalar, prinsip kesatuan perintah, yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab, wewenang, dan accountability. Kita lihat prinsip skalar. Apa itu skalar? Jadi dalam proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas mengalir dari atas ke bawah gitu loh. Jadi top down itu harus jelas gitu loh. Jadi chain of command-nya harus jelas gitu loh. Gitu kan? Dan juga dibutuhkan delegasi penuh. Jadi semua tugas organisasi yang diperlukan harus dibagi secara merata. Ya kan? Jadi semua tugas itu sudah jelas. Siapa yang akan melakukan finance itu siapa, accounting itu siapa, HR itu siapa gitu kan. Nggak mungkin fungsi HR atau accounting, finance itu digabung dalam satu divisi gitu loh. Atau misalnya terkadang juga ada beberapa fungsi IT itu yang digabung dengan fungsi HR gitu loh. Jadi semuanya harus jelas gitu loh. IT ya HR, finance, accounting itu beda-beda gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya pertama untuk menghindari gaps itu tugas-tugas yang tidak ada orang yang mau bertanggung jawab di situ. Jadi ya lempar tanggung jawab gitu loh. Lempar sana, lempar sini, itu bukan urusan gue, itu urusan lo. Yang satu juga itu bukan urusan gue, itu urusannya si B, si C. Gue si B, di C itu gue nggak tahu, gue nggak pernah, itu bukan tanggung jawab gue, itu bukan kerjaan gue gitu loh. Jadi untuk menjadi hal seperti itu. Lalu yang kedua, overlaps.
tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang individu. Jadi rebutan gitu loh. Ya kan rebutan, jadi dalam artian ya ini kan kerjaan gue, lo ngapain ngerjain kerjaan gue itu. Jadi akhirnya apa, jadi orang bingung kalau misalkan gue mau urusan, kalau misalnya untuk urusan apa misalnya penerimaan karyawan atau untuk urusan training, siapa ini kok masing-masing saling klaim gitu loh. Gitu loh. Ini mungkin kurang, ini mirip seperti kayak split gitu loh. Jadi tanggung jawab atas tugas yang sama itu diberikan kepada lebih dari satu satuan organisasi gitu loh. Gitu. Oke, nah ini seperti ini gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ada yang sifatnya gaps. Jadi ini tugas ini nggak ada yang take over, nggak ada yang tahu siapa yang tanggung jawabnya. Overlap itu jadi masing-masing saling klaim atau bahkan split itu tadi kan overlap itu jadi masing-masing individu itu saling klaim gitu ya. Kemudian kalau split itu jadi masing-masing divisi atau subdivisi itu saling klaim, ini kerjaan gue, bukan kerjaan lo, ini kerjaan gue gitu loh. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Jadi supaya tanggung jawab dari organisasi dari delegasi ini, ya, itu supaya organisasi dapat menggunakan sumber dayanya dengan efisien. Tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan pada tingkatan yang paling bawah, di mana disesuaikan dengan kemampuan mereka, dan juga informasi untuk menyelesaikan. Misalnya untuk tugas-tugas yang sifatnya rutin itu ya bisa diberikan kepada masalah level staff, jadi nggak harus sampai supervisor gitu loh. Atau mungkin untuk tingkatan-tingkatan tertentu ini cukup supervisor saja, nanti si manajer hanya mengawasi dan untuk memberikan approval gitu loh. Ya kan, mengawasi atau memberikan review, konsultasi, tapi untuk day to day-nya itu dikerjakan oleh si supervisor gitu loh. Wewenang. Ini setiap individu yang melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya dengan efektif harus diberikan wewenang secukupnya. Jadi ya, kalau tadi misalnya untuk divisi tadi promosi, ya yang diberikan wewenang atau tugas untuk membuat promotion rencana promosi di tahun 2021, dia harus diberikan wewenang secukupnya, nggak mungkin wewenangnya dibatasi gitu loh. Dia bisa diberikan wewenang misalnya untuk menentukan budget, paling nggak budget untuk misalnya untuk misalnya di beberapa misalnya budget, tapi mungkin dibatasi misalnya sampai sekian, tapi dia bisa misalnya dibatasi, misalnya dia hanya berikan budget 5 miliar atau mungkin 10 miliar dalam satu tahun, tapi dia diberikan wewenang di 10 miliar ini bisa gue alokasikan kemana sehingga akhirnya bahkan masih bersisa gitu loh, gitu kan. Accountability, jadi tuntutan pertanggungjawaban tugasnya sendiri dan juga dari tugas dari para bawahannya gitu loh, gitu. Oke, kemudian manfaat dan juga hambatan dari pendelegasian. Kalau manfaat pasti banyak ya. Pasti ya, semakin banyak tugas yang delegasikan, berarti semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tugas yang delegasikan. Berarti kita punya tim juga, mereka akan semakin smart juga. Jadi mereka semakin smart dan juga semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer yang lebih tinggi. Jadi selain itu mereka juga ya semakin lebih berpengalaman, jadi ya kan timnya juga akan semakin solid ya, karena bisa saling membantu satu dengan yang lainnya gitu. Lalu yang kedua, membantu karyawan untuk bisa menerima dan mempraktekkan tanggung jawab yang diberikan. Jadi karyawan timnya itu juga memiliki tanggung jawab gitu untuk bisa menyelesaikan tugas yang diberikan gitu. Lalu yang ketiga, memberikan rasa percaya diri dan kemauan untuk mengambil inisiatif terhadap para karyawan. Jadi ya alasan manajer juga tuh memberikan wewenang delegasi tugas pada karyawan, pada bawahannya, supaya mereka juga memiliki rasa percaya diri jika mereka mempunyai inisiatif untuk bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka gitu loh.
Lalu yang keempat, keputusan yang diambil akan lebih baik, ya kan? Karena apa? Karena misalnya apa? Ya karena ya si siapa katakanlah tim ini ya fokusnya misalnya dia hanya memikirkan mengenai promotion plan di tahun 2021 gitu. Jadi fokus pemikiran mereka di situ. Jadi mereka memiliki apa bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi mereka kenapa mereka fokus. Jadi pemikiran mereka hanya untuk memikirkan bagaimana gue bisa menghasilkan promotion plan yang baik di tahun 2021 yang disesuaikan dengan kondisi pandemi, jadi masih pandemi, ya kan, dan juga dengan misalnya dengan budget yang hanya terbatas misalnya hanya 10, katakan misalnya 10 M, tapi mereka bisa mengalokasikan dengan baik dan sehingga 10 M ini jadi nggak kepake semua, yang penting masih ada sisanya gitu. Jadi pendelegasian juga mempercepat pengambilan keputusan gitu kan. Sehingga apa? Sehingga jadi makanya sehingga lebih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh si manajer ini dalam waktu yang bersamaan gitu. Itu manfaatnya. Yang kedua, ada juga pasti ada hambatannya. Mengapa manajer gagal untuk mendelegasikan tugas-tugasnya? Yang pertama, manajer merasa lebih merasa powernya masih tetap lebih gitu apabila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. Jadi mereka tuh nggak mau mendelegasikan pekerjaan, dia merasa ini kewajiban gue, ini wewenang gue gitu loh. Lalu yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi risiko bahwa bawahannya akan gagal melaksanakan tugasnya gitu loh. Jadi jadi si manajer ini hanya berusaha untuk mencari amanah, sedangkan kasihan kan, sedangkan timnya ini hanya sebagai pelaksana saja, tapi mereka juga enggak, atau sebagai eksekutor aja, tapi mereka tidak bisa mengambil keputusan atau tidak bisa berpikir strategis gitu loh. Lalu yang ketiga, manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Ini juga sering terjadi. Ya kalau misalkan manajernya nggak percaya sama bawahannya, ya ngapain mereka hire orang gitu kan? Itu kan gampang aja kan, logikanya seperti itu gitu loh. Lalu yang keempat, manajer merasa bahwa bawahan itu lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang lebih luas. Ini sebenarnya salah ya. Kalau ini sebenarnya kan kalau sebenarnya ini tergantung dari masing-masing manajernya. Kalau manajer itu berusaha untuk bisa memberikan pelatihan kepada timnya, kepada bawahannya, memberikan kepercayaan kepada bawahannya bahwa mereka bisa mengambil keputusan yang mereka bisa mengambil keputusan atau mereka belajar mengambil keputusan, ya nantinya kedepannya ya mereka akan terlatih gitu loh. Lalu yang kelima, manajer takut bahwa bawahan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri terancam. Nah ini kan yang agak-agak ya, jadi ini manajernya agak-agak lebay gitu loh. Ya kan mereka kalau dia mungkin nggak ngeh kalau bahwa sebenarnya ada anggota timnya itu yang sebenarnya lebih menonjol dibandingkan dirinya, sehingga apa? Sehingga takut nanti dia muncul adanya dua matahari gitu. Misalnya kan ada dua matahari, jadi ada dua orang yang menonjol. Yang pertama si manajernya, lalu yang kedua ya bawahannya ini gitu. Ini pernah kejadian seperti itu gitu. Jadi akhirnya jadi akhirnya yang bawahannya dia keluar, dia pindah ke kampanye lain, mendapatkan posisi yang bahkan lebih baik gitu kan. Lalu yang keenam, manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugas. Ini yang paling parah gitu loh. Dia nggak tahu bagaimana caranya mendelegasikan tugasnya, dan juga dia nggak tahu bagaimana cara mengontrol para bawahannya. Apakah mereka sudah melakukan tugasnya? Walaupun mereka sudah melakukan tugasnya, apakah mereka melakukannya dengan benar dan sesuai dengan ekspektasinya? Apakah bisa sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan sebelumnya gitu kan? Seperti itu. Oke, lalu kita lihat sini, mengapa bawahan tidak mau menerima delegasi. Ini yang pertama, ini kalau ini berarti dari sisi bawahannya, karena bawahannya yang mungkin yang mereka mereka agak-agak malas untuk mengambil keputusan, mereka agak-agak malas mikir gitu. Jadi akhirnya dikit-dikit nanya gitu loh. Tapi kok nanya kok dikit-dikit gitu kan. Lalu yang kedua, adanya perasaan bahwa bawahan ini akan melaksanakan wewenang barunya. Jadi mereka tuh bahkan di sini kalau gini adalah si manajernya, si bawahannya ini merasa bahwa
mereka nggak percaya diri gitu loh. Mereka merasa bahwa kayaknya gue nggak capable deh. Perasaan kayak gue nggak, ini bukan bidang gue deh gitu. Ada perasaan seperti itu gitu loh. Lalu yang ketiga, bawahan, yaitu kan tadi kurang mempercayai diri, merasa tertekan. Lalu itu kalau misalnya mereka dikasih tugas, mereka merasa under pressure gitu loh. Ya, merasa takut kalau mereka salah mengerjakan atau mereka mengambil keputusan yang salah atau bisa membuat perusahaan menjadi rugi gitu kan. Itu ada hal seperti itu. Lalu yang berikutnya itu penanggulangan hambatan-hambatan delegasi. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi adanya kesediaan dari manajemen untuk memberikan kepada bawahannya kebebasan yang sesungguhnya untuk bisa melaksanakan tugas yang dilimpahkan. Jadi ya dari pihak manajer juga bisa memberikan kebebasan kepada bawahan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu loh. Jadi nggak dikit-dikit diawasin gitu loh. Kok kayaknya dikit-dikit ditanyain, setiap hari diteleponin, bahkan mungkin setiap jam diteleponin, gimana, selesai belum, sampai gimana, ya nggak pas juga gitu loh. Lalu yang kedua, adanya kesempatan. Jadi si manajer bisa memberikan kesempatan kepada bawahan untuk bisa mengembangkan dirinya, untuk bisa mengambil keputusan sendiri, berani mengambil risiko gitu loh. Lalu yang ketiga, kesalahan bawahan tidak akan pernah menyebabkan manajer itu mengurangi delegasi, tetapi memberikan pelatihan atau memberikan coaching gitu loh. Jadi memberikan close support, jadi memberikan support yang lebih baik, yang lebih dekat gitu kepada karyawannya, kepada bawahannya gitu. Lalu yang keempat, ini pasti kepada komunikasi. Jadi terkadang juga mungkin ada yang kesalahan karena ada yang miskomunikasi. Jadi ini komunikasi ini penting, jadi antara atasan dengan bawahan. Jadi ya baik dari sisi manajernya ataupun juga dari sisi bawahannya. Jadi masing-masing tuh harus saling terbuka gitu loh. Lalu yang kelima, bawahan itu harus didorong untuk bisa menggunakan kemampuannya dan juga diberikan dukungan supaya lebih bersemangat, supaya lebih berani untuk bisa mengambil risiko, bisa menerima tanggung jawab gitu loh. Ya bukan kalau salah dikit dia dimarahin, dia di hadapan umum salah dikit, dia salah dikit dimarah-marahin lagi, tapi sedangkan pada saat dia mengerjakan pekerjaan yang benar, selesai pada waktunya, ya diem aja bosnya gitu kan, nggak dapat reward apa-apa, ya ini yang ya nggak pas juga gitu loh. Oke, next, ini sih sebenarnya tinggal delegasi yang efektif. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ya. Adanya perlunya menetapkan tujuan. Kita harus menegaskan tanggung jawab dan wewenang. Lalu yang ketiga, memberikan motivasi kepada bawahan, gitu kan? Ya, menentukan tujuan, apa tujuan dari pekerjaan yang diberikan ini apa, gitu kan? Kapan deadline-nya? Kemudian juga adanya memberikan penjelasan yang detail mengenai tugas, tanggung jawabnya, dan juga wewenangnya apa saja. Lalu yang ketiga, kita bisa memberikan motivasi kepada bawahan, ya kan, memotivasi mereka supaya mereka bisa mengerjakan tugas itu dengan baik dan benar, ya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, dan juga meminta mereka untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan deadline sudah ditentukan. Ya banyak, ya pasti juga ya harus banyak memberikan pelatihan gitu loh. Pelatihan dalam arti bukan sekedar training, tapi juga ya pelatihan yang real gitu loh. Dan juga ya pasti memberikan pengawasan, jadi adanya monitoring. Jadi walaupun misalnya pengawasannya minim, tetapi si bawahan itu merasa bahwa dia masih tetap diawasi, bahwa pekerjaannya itu masih tetap diawasi gitu loh. Oke, sampai sini ada ditanyakan teman-teman. Semuanya sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti saya pengen memberikan tugas, itu tugasnya adalah sebentar. Tugasnya itu nanti saya share di grup ya. Jadi sebenarnya tugas itu adalah kepada sebentar, kok ini begini sih?
Tugas itu pertama, nanti saya share. Jadi intinya adalah kalian mencoba mendefinisikan intellectual worker itu seperti apa sih gitu loh. Bentar, nggak nyata ya. Intellectual worker, terus juga apa namanya, terus juga definisi mengenai generasi milenial itu apa saja. Nanti saya akan share di grup ya teman-temannya. Apa sih definisi dari intellectual worker gitu loh? Pekerja intelektual itu seperti apa sih, definisi yang menurut kalian gitu ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, generasi milenial. Karena kalau bayangkan kalau sekarang katakan misalnya saya maksud pada generasi tradisional gitu ya, generasi kolonial gitu kan, kalau saya kan yang lahir misalnya di lingkungan di lingkungan yang sangat tradisional, yang pokoknya kemana-mana tuh misalkan kalau ketemu orang tua tuh harus kalau kalian pernah tahu tuh jalan apa melaku dodok gitu, jalan jongkok gitu ya, seperti kayak di keraton gitu mungkin. Tuh kalau ketemu orang tua ya kalau apa ya sungkem gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya ketemu ya itu yang pernah saya alami gitu loh. Lalu gimana dengan generasi milenial gitu loh? Generasi milenial itu seperti apa sih, definisi generasi milenial itu seperti apa, dan bagaimana sih perilaku mereka gitu loh? Itu gampang kok, nanti kalian bisa coba cari, ada banyak referensinya gitu loh. Oke, itu dari saya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan, monggo. Kalau yang mau ditanyakan gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Guys, any questions? Pak, saya mau nanya. Ya. Kan kalau misalkan kayak kita pengen buka usaha gitu ya, apa yang harus dipikirin di jangka panjang gitu? Usahanya apa? Misal kayak makanan. Makanan apa? Makanan apa ya? Ya belum tahu sih. Maksudnya Ya, kayak masih saya. harus detail. Makanan banyak, mau ke makanan kering, makanan basah. Karena itu treatmentnya akan beda. Itu juga treatmentnya akan beda, konsumennya akan beda. Kamu mau nyasar ke konsumen yang mana dulu? Kalau kayak campur 50-50 gitu misalkan kayak kan belum tahu. Jadi ya kayak ya 50-50 lah, campuran gitu. Campuran apa? Antara makanan Lebih basah, ke ini, makanan kering atau gimana? lebih ke ini sih, cepet saji. Cepet saji banyak. Ada apa misalnya? Misal kayak apa? Misal kayak sandwich, burger atau yang lain-lainnya gitu. Bisa, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan kok. Mau coba ngomong kopi juga bisa. Iya, saya nanya bisa. Yang harus dipikirin jangka panjangnya itu apa? Pertama sih mengenai konsumennya. Kamu menyasar ke konsumen yang mana gitu? Kalau burger itu kan umum ya, udah banyak burger. Nah, jadi paten kamu harus mikirin apa sih yang menjadi keunikan dari burger gue sehingga orang tetap datang ke tempat aku gitu loh. Ngerti nggak? Apa namanya? Jadi apa keunikan dari produk saya gitu loh? Burgernya dikasih daun mint kah? Burgernya dikasih apa? Dikasih jahe merah kah? Gitu. Sehingga orang tetap datang ke tempatnya. Mungkin mereka berpikir, wah kalau mint atau kalau jahe merah itu kan ada unsur apa? Ada unsur untuk daya tahan tubuhnya. Atau ada apa itu? Misalnya dikasih daging apa? Misalnya burger, tapi rasanya seperti daging seperti barbecue, tapi sebenarnya daging sebenarnya digunakan tempe gitu loh. Burger tempe, why not gitu loh. Tapi sebenarnya isinya itu seperti daging, tapi itu adalah tempe. Ada seperti itu. Mau seperti apa nih usahanya gitu loh.
Gitu. Oke, jelas? Nanti kalau mau itu japri kita juga bisa, nggak apa-apa. Sok, silahkan. Ya jelas Pak. Atau misalkan kalau kayak apa, burger, atau misalkan, ya banyak sih kalau bisa, kalau misalnya mau, coba ambil dari beberapa kuliner-kuliner lokal gitu loh. Ada banyak yang bisa ada banyak yang bisa kita coba gali gitu loh situ. Gitu. Terus mungkin kalau mikir, Pak, kalau saya mau usaha, mulai usaha di mana? Gampang, ya dari garasi rumah atau dari rumah. Tapi jangan lupa di situ kamu juga harus bisa mulai memanfaatkan memanfaatkan media digital gitu loh. Misalnya apa ya? Itu Instagram, Facebook, Twitter, atau bahkan juga kerjasama salah dengan GoFood atau dengan kayak jualan online gitu ya. Iya. So, kalau nggak jualan online, gimana orang tahu kalau kamu jualan burger gitu kan? Gitu. Oke, makasih Pak. Itu ya. Kalau lagi silakan teman-teman. Kapan mau mulai usahanya? Enggak Pak, saya cuma nanya doang. Ya, saya pikir udah mulai, saya minta dikirim burgernya. Semoga. Oke ya. Sampai sini ada yang tanya lagi teman-teman, silakan. Kalau enggak, kita ini ya, sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman ya. Nanti untuk yang tugasnya, nanti saya share di grup. Terus juga nanti kalian bisa kalian nanti seperti biasa tugasnya dikirim ke email ke saya. Paling lambat 2 minggu dari sekarang juga boleh gitu loh. Oke ya, sampai kita. Pak, untuk absen gimana Pak? Absen saya absenin, tenang. Pak, makasih Pak. Oke, sampai ketemu lagi semuanya teman-teman ya minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.